Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa dan kaum Bani Israel berhasil lari dari cengkeraman Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketika itu Nabi Musa menunjukkan salah satu mukjizat besarnya, yaitu membelah Laut Merah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah dan berhasil lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Musa dan kaumnya untuk menuju suatu tempat, sebuah daerah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal untuk mereka. Tempat itu jika di Quran disebut dengan Ardul Muqaddasah, yaitu sebuah daerah atau tanah yang Allah berkati di dalamnya. Hal ini ternukil di dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-21. Para mufasir berbeda pendapat mengenai tanah yang dijanjikan ini, tapi pendapat paling kuat adalah tanah itu adalah Palestina. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kaum Bani Israel untuk mereka menempati tanah Palestina ketika itu. Dan Nabi Musa menyeru kepada kaumnya untuk memasuki tanah Palestina sesuai apa yang Allah perintahkan. Tapi seruan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel itu dijawab di ayat selanjutnya. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-22. Nah, saat itu kaum Bani Israel menolak perintah Allah dan nabinya. Karena mereka takut di dalam negeri Palestina itu ada kaum yang orang-orangnya memiliki postur badan yang tinggi besar. Bani Israel yang notabene adalah kaum pengecut ini pengennya nunggu orang-orang yang menempati Palestina itu keluar dulu, baru mereka masuk ke tanah Palestina itu. Artinya mereka mau masuk ke tanah yang dijanjikan itu dengan cara tidak berperang. Padahal mereka sudah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Mereka pula sudah melihat mukjizat Nabi Musa tidak hanya sekali dua kali. Bahkan, mukjizat Nabi Musa yang paling besar saat itu adalah membelah Laut Merah. Dan itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka masih juga nggak yakin dengan Allah dan nabinya. Lalu di ayat selanjutnya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Di dalam beberapa kitab tafsir, dua orang yang berkata dalam ayat tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kalib bin Yefune, atau Yusha dan Kalib. Mereka berdua adalah pemimpin-pemimpin dari Bani Israel. Mereka menyeru kepada rakyatnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, asalkan mereka mau berperang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti janjikan kemenangan untuk mereka. Kemudian dari seruan berperang itu dijawablah oleh kaum Bani Israel di ayat selanjutnya. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-24. Mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjanjikan kemenangan, maka coba sana Musa dan Allah saja yang perang di Palestina. Kalau memang sudah menang, mereka baru akan memasuki kota itu. Ini adalah bentuk keras kepala mereka untuk terus melanggar perintah Musa. Intinya sih mereka ini takut teman-teman. Karena tersebar kabar bahwa para raksasa atau jabarun yang menghuni kota itu memiliki sifat kejam dan bengis kepada kaum selain dari golongan mereka.
Sebenarnya, kata Jabarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan hanyalah sebutan. Menurut para ahli tafsir, kaum Jabarun adalah kaum atau bangsa Amalek yang merupakan sisa-sisa kaum Ad-nya Nabi Hud alaihissalam, yang merupakan ras manusia berukuran besar dan tinggi-tinggi. Bahkan disebutkan, tinggi rata-rata dari kaum ini adalah 50 hasta atau 22,5 meter. Karena satu hasta itu sekitar 45 cm yang diukur dari siku sampai ujung jari tengah. Satuan hasta ini jika di Al-Quran sepadan dengan kata zero. Akhirnya, karena mereka tahu kalau ada manusia-manusia raksasa yang mendiami negeri itu, Nabi Musa pun mengutus 2 orang dari kaumnya untuk memata-matai negeri itu, untuk melihat seberapa besar manusia-manusia raksasa tersebut. Lalu berangkatlah 2 orang itu. Dengan cara mengendap-endap, masuklah mereka ke kota tersebut. Mereka pun terkejut. Ternyata benar apa kata orang-orang. Kaum Jabarun itu adalah orang-orang yang punya postur badan tinggi besar. Setelah itu, 2 orang kaumnya Musa ini tidak sengaja ketahuan dan kemudian ditangkap oleh salah seorang dari kaum Jabarun. Maka mereka pun dibawa kepada pemimpin kaum Jabarun itu. Sesampainya di depan pemimpin mereka, kedua orang ini langsung diinterogasi. Pemimpin kaum Jabarun itu berkata, "Kalian dari mana dan apa tujuan kalian kemari?" Kemudian 2 orang ini menjawab, "Kami adalah kaumnya Musa, dan Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua ini diutus oleh Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian, dan untuk memastikan bahwa di balik tembok ini betul-betul dihuni oleh kaum raksasa." Akhirnya, pemimpin kaum Jabarun ini memberikan mereka berdua 1 biji buah anggur yang berasal dari kaum ini. Nah, 1 biji anggur ini teman-teman, ukurannya tidak seperti buah anggur pada umumnya. Ukuran anggurnya jauh lebih besar dan bahkan butuh sampai 4 orang manusia biasa untuk menghabiskannya. Bisa dibayangkan teman-teman, anggurnya saja sebesar itu. Bagaimana dengan ukuran tubuh dari kaum Jabarun ini? Pasti jauh lebih besar lagi. Kemudian si pemimpin kaum Jabarun ini memberikan 1 biji anggur itu dan berkata, "Bawalah anggur ini kepada pemimpinmu Musa, dan dia akan tahu tentang seberapa besar postur tubuh kami dari anggur ini." Setelah itu, kedua orang yang diutus ini pulang menemui Nabi Musa dengan membawa anggur tersebut. Sambil menunjukkan anggur besar yang dibawanya itu, mereka berkata, "Wahai Musa, di dalam sana betul-betul ada kaum raksasa yang luar biasa besar, dan mereka juga kejam dan beringas. Mereka tidak akan memaafkan siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sampai kapanpun tidak akan masuk ke dalam sana selama mereka masih ada di dalamnya. Engkau pasti bisa membayangkan betapa besarnya mereka dengan melihat anggur yang kami bawa ini." Jadi kedua orang ini kapok dan trauma teman-teman. Mereka berdua nggak mau lagi masuk ke tempat itu. Kalau kita bayangkan, anggurnya saja sebesar itu, bagaimana dengan orangnya? Mendengar kabar ini, seluruh kaum Bani Israel menjadi semakin ketakutan dan mereka pada nggak mau berperang. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sudah janjikan untuk mereka, asalkan mereka mau berperang, pasti Allah hadiahkan kemenangan untuk mereka. Tapi mereka semua menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal janji Allah kepada Bani Israel itu nyata, seperti peristiwa terbelahnya Laut Merah. Itu pun yang melakukan Allah dan Rasul-Nya. Bani Israel hanya diam saja tak melakukan apapun. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizatnya. Ini pun hal yang sama. Asalkan mereka niat dan berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan menolong mereka. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Tapi sayangnya, kaum Bani Israel yang sudah lama dijajah oleh Fir'aun ini mempunyai mental yang sangat pengecut. Akhirnya, sebagai hukuman karena mereka tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah teruskan di ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun.
Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang Tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-26. Teman-temanku seiman, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka tersesat di sebuah padang pasir antah berantah selama 40 tahun lamanya. Dikisahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun kehilangan harapan dari kaumnya karena tak ada seorang pun yang mau menaatinya kecuali Yusha dan Kalib. Lalu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya ini tercantum di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-25. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-25. Jadi Nabi Musa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya biar Musa dan Harun ditambah dengan Yusha dan Kalib yang siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berperang memasuki tanah Palestina dan meninggalkan Bani Israel di padang pasir Sinai. Saat itu sebagian dari kaum Bani Israel yang menolak untuk berperang, mereka berpikir untuk kembali lagi ke Mesir. Mereka menganggap lebih baik diperbudak di Mesir daripada harus mati berperang di tanah Palestina. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa tanah suci yang dijanjikan itu akan diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun ke depan. Jadi mereka yang berusaha kembali ke Mesir, maka akan kembali lagi ke tempat mereka mulai perjalanan. Mereka semua akan berputar-putar saja di padang pasir Sinai itu selama 40 tahun lamanya. Mereka akan terus mengalami kebingungan dan tersesat selama 40 tahun itu. Selama 40 tahun pula, mereka harus menghadapi masa-masa sulit di sana. Udara padang pasir yang sangat panas dan makanan minuman yang sulit didapatkan. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pertolongan kepada kaum durhaka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan beberapa awan supaya sinar matahari yang panas tak langsung mengenai kepala mereka. Kemudian karena tak punya makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan mana dan salwa sebagai gantinya. Mana adalah sejenis madu yang diturunkan Allah sebagai minumannya. Sedangkan salwa adalah sejenis burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Burung ini dikisahkan datang dengan cara berbondong-bondong, berhijrah dari satu tempat yang tidak dikenal, dan dengan mudah ditangkap untuk kemudian disembelih dan dimakan oleh mereka. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-57. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, nah dalam perjalanannya, generasi kaum Jabarun ini akan berakhir pada Jalut. Jalut ini adalah seorang raja yang berpostur badan raksasa yang nantinya akan dikalahkan oleh Nabi Daud dalam duel 1 lawan 1. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah kisah tentang kaum raksasa Jabarun. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.